Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Lala Adilah, Nabila Aprilianti, Nadia Safa Salsabila, dan Rom Asia Asmadara. Di sini kami akan membahas materi mengenai profil operasi perminyakan dan akuntansi minyak dan gas. Langsung saja materi yang pertama yaitu profil operasi perminyakan. Yang pertama, operasi perusahaan minyak. Saat ini, perusahaan minyak itu yang pertama, eksploitasi dan produksi, transportasi, penyulingan dan pemrosesan gas, pemasaran, dan distribusi. Kemudian karakteristik industri minyak dan gas. Yang pertama yaitu memiliki tingkat risiko yang tinggi. Yang kedua, rentang waktu yang lama sebelum pengembalian investasi diterima. Yang ketiga, kurangnya korelasi antara besaran pengeluaran dan nilai dari setiap cadangan yang dihasilkan. Yang keempat, memiliki regulasi tingkat tinggi. Yang kelima, memiliki aturan pajak yang rumit. Dan yang terakhir, aturan akuntansi keuangan khusus. Kemudian asal minyak bumi. Minyak bumi berasal dari yang pertama terbentuk dari bahan organik termasuk tumbuhan dan hewan laut yang hidup jutaan tahun lalu di daerah dataran rendah. Biasanya terdapat di lautan dunia. Yang kedua, berat dan tekanan lapisan di atasnya menyebabkan partikel bantuan yang terkikis membentuk batuan sedimen yang melibatkan proses kimia dan bakteri sehingga mengubah bahan organik menjadi minyak dan gas. Kemudian yang ketiga, setelah pembentukan, minyak dan gas bergerak ke atas melalui lapisan batuan sedimen karena tekanan dan kecenderungan alami minyak dan gas untuk naik melalui air. Selanjutnya, bermigrasi ke atas karena formasi batuan berpori dan permeable, kemudian terperangkap oleh lapisan batuan yang kedap air. Kemudian terdapat 3 jenis jebakan minyak bumi. Yang pertama ada fault trap, yaitu jebakan yang terbentuk ketika pergerakan kerak bumi menyebabkan lapisan batuan yang berbeda untuk bergeser. Yang kedua, anticline, yaitu jebakan yang terbentuk dari lipatan kerak bumi menjadi kubah. Nah, sebagian besar dengan ditemukan di jebakan anticline ini. Kemudian yang ketiga ada salt dome, yaitu jebakan yang dibuat oleh lapisan garam tidak berpori yang mendorong ke atas melalui formasi yang terhampar. Kemudian metode dan prosedur eksplorasi. Yang pertama menerapkan teknik geologi dan geofisika atau GNG untuk mengidentifikasi daerah yang mengandung cadangan minyak bumi. Yang kedua, studi geologi yaitu seperti foto udara, pencitraan satelit, radar, pencitraan, pemetaan topografi, dan geologi. Yang ketiga, pendekatan geografi seperti penentuan struktur bawah permukaan dan penentuan ukuran, bentuk, kedalaman, dan sifat fisis untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik indikasi migas. Dan yang terakhir, sumur yang berhasil adalah sumur yang menemukan cadangan dalam jumlah yang dapat diproduksi secara ekonomis. Untuk mengidentifikasi daerah yang mungkin mengandung cadangan minyak yang melibatkan studi eksplorasi geologi dan geofisika. Di mana studi geologi dan geofisika ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama survei permukaan, yaitu studi dan evaluasi struktur dalam fitur permukaan. Yang kedua, survei bawah permukaan, yaitu studi dan evaluasi formasi bawah tanah. Kemudian akuisisi kepentingan mineral dalam properti. Yang pertama, hak mineral. Hak mineral ini adalah hak untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memproduksi mineral dalam properti atau kepentingan mineral atau kepentingan ekonomi. Yang kedua, kepentingan mineral, yaitu suatu kepentingan ekonomi atau kepemilikan mineral di tempat memberikan pemilik hak atas bagian dari mineral yang dihasilkan baik dalam bentuk barang atau dalam hasil dalam penjualan mineral. Kemudian bunga royalti. RI menerima bagian tertentu dari mineral yang dihasilkan dan bebas dari biaya eksplorasi, pengembangan, atau pengoperasian properti yang dibuat dengan leasing. Kemudian kepentingan kerja atau working interest, yaitu dibuat melalui leasing dan bertanggung jawab atas eksplorasi, pengembangan, dan pengoperasian properti. Kemudian pemilik working interest, yaitu pemilik working interest ini membayar semua atau 100% dari biaya eksplorasi, pengeboran, pengembangan, dan produksi properti. Bagian pendapatan working interest ini adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi bagian RI dan not working interest lainnya. Kemudian
terakhir, overriding working interest, yaitu terdapat non-working interest yang tercipta dari working interest. Bagian pendapatan dari ORI ini adalah persentase yang dinyatakan dari bagian pendapatan milik working interest dari mana ia dibuat. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lala Adila. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi akuisisi kepentingan mineral dalam properti. Kepentingan perencanaan produksi atau PPI adalah kepentingan non-kerja yang dibuat dari working interest. PPI serupa dengan overriding working interest, tetapi PPI terbatas pada sejumlah minyak atau gas, uang, dan waktu tertentu. Setelah itu, kembali ke bunga di mana PPI dibuat. Berdasarkan skema yang ada di bawah, dapat dinyatakan bahwa Mr. A selaku pemilik hak mineral atau mineral right, lalu Mr. A menyewakan kepada perusahaan B. Mr. A berhak atas bunga royalti, perusahaan B berhak memiliki kepentingan kerja atau working interest. Lalu perusahaan B mentransfer kepentingan kerja kepada perusahaan C, sehingga Mr. A mendapat bunga royalti, perusahaan B berhak atas overriding working interest, sedangkan perusahaan C berhak atas kepentingan kerja. Selanjutnya, bunga keuntungan bersih atau NPI ialah bunga non-working yang dibuat di properti darat dari working interest, seperti di lepas pantai. NPI adalah jenis kepentingan yang biasanya dimiliki oleh pemerintah sebagai pemilik hak mineral. Ketika menyewakan blok lepas pantai kepada perusahaan perminyakan, NPI hampir mirip dengan RI atau ORI. Tetapi jumlah yang akan diterima adalah persentase tertentu dari laba bersih properti dan persentase dari pendapatan kotor dari properti. Ketika dibuat dari WI, NPI dapat dibuat baik dengan dipertahankan oleh pemilik working interest ketika hak milik dijual atau dialihkan, atau dengan cara dicairkan. Selanjutnya, dari skema tersebut dapat kita lihat bahwa pemilik dari mineral right, yaitu Mr. A, menyewakan kepada perusahaan B, sehingga Mr. A memiliki right interest dan perusahaan B memiliki working interest. Lalu perusahaan B mendapatkan NPI untuk perusahaan C, sehingga Mr. A mendapatkan right interest, perusahaan C mendapatkan NPI, dan perusahaan B mendapatkan working interest. Sedangkan yang kedua, pemerintah selaku pemilik dari mineral right menyewakan kepada perusahaan B untuk mendapatkan kepentingan kerja. Baiklah, next slide. Operasi pengeboran. Kontrak pemboran terjadi antara lesi, pemilik working interest, dan kontraktor pemboran. Apabila dalam pengeboran eksplorasi berhasil, akan dilanjutkan dengan pengeboran uji atau delineation well untuk mengevaluasi dan menentukan besarnya cadangan. Basis pembayaran terdiri dari tarif harian, basis rekaman, atau basis turnkey. Operasi pengeboran terdiri dari aktivitas 1. Rigging up, yaitu menyiapkan rig penyeboran dan peralatan terkait. 2. Spudded in, yaitu tanggal spudded di mana mata bor putar menyentuh tanah untuk pertama kalinya. Yang ketiga, casing, yaitu pipa baja dipasang ke dalam lubang sumur perlindungan. Tipe-tipe sumur pengeboran. Yang pertama, sumur konvensional atau sumur vertikal, merupakan sumur yang lurus dan memanjang secara vertikal. Yang kedua, sumur direksional. Sumur direksional atau sumur berarah memiliki bentuk yang lurus vertikal, melainkan dapat berbentuk S, J, maupun L. Yang ketiga, sumur horizontal. Sumur horizontal merupakan sumur yang memiliki bagian yang berarah horizontal dan merupakan bagian dari sumur berarah. Next slide. Proses pengolahan. Langkah perolehan meliputi pemindahan minyak atau gas dari reservoir ke sumur pemulihan, meliputi perolehan primer, sekunder, dan tersier. Perolehan primer yakni jumlah minyak bumi yang dapat diambil dalam fase ini tergantung dari jenis mekanisme dorongan yang ada dalam cadangan. Yang kedua, perolehan sekunder, melibatkan dorongan buatan ke dalam formasi jika tekanan alami atau penggerak bersifat rendah. Yang ketiga, perolehan tersier, menggunakan metode pemulihan yang ditingkatkan untuk menghasilkan minyak atau enrich or recovery. Selanjutnya,
Produksi dan penjualan. Produksi meliputi semua kegiatan dalam rangka pengangkatan minyak dan gas bumi ke permukaan bumi dari cadangan terbukti serta pengangkutan ke stasiun pengumpul yang antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut. Satu, pengangkatan minyak dan gas bumi ke permukaan bumi. Yang kedua, proses pemisahan antara minyak, gas, bumi, dan endapan dasar dan air. Yang ketiga, pengangkutan minyak dan gas dari permukaan bumi ke stasiun pengumpul atau pusat pengumpul produksi, dan selanjutnya ke lokasi distribusi. Dan yang terakhir, pengumpulan minyak mentah di tangki penimbun. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi minyak dan gas. Next. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, terdapat 4 komponen biaya dasar yang pada umumnya terjadi di perusahaan-perusahaan perminyakan. 4 komponen itu antara lain adalah biaya akuisisi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh properti berupa hak untuk mengeksplorasi, pengeboran, dan memproduksi minyak dan gas pada satu kawasan. Yang kedua ada biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengeksplorasi properti. Eksplorasi ini melibatkan identifikasi area yang mungkin memerlukan pemeriksaan tertentu, termasuk pengeboran sumur eksplorasi. Selanjutnya ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan cadangan terbukti, yaitu biaya untuk mengakses langsung ke cadangan dan menyediakan fasilitas ekstraksi, merawat, mengumpulkan, dan menyimpan minyak dan gas. Yang terakhir ada biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan dan dapat mengumpulkan, merawat, dan menyimpan minyak dan gas. Next. Berikut ini ada jenis-jenis cadangan. Jadi jenis-jenis cadangan itu antara lain ada sumur eksplorasi, yaitu sumur yang dibor di daerah yang belum terbukti. Jadi sumur ini dibor pertama kali pada lokasi yang masih sangat baru. Setelah itu ada sumur konfirmasi, yaitu merupakan sumur yang digunakan untuk memastikan kesiapan sumur itu untuk dikembangkan. Yang ketiga ada sumur pengembangan, yaitu merupakan sumur yang dibor di dalam area yang belum terbukti memiliki cadangan minyak. Untuk klasifikasi eksplorasi dan pengembangan sendiri itu tergantung pada teknik dan data geologi. Next. Nah, jadi dalam industri minyak dan gas sendiri itu dikenal 2 metode akuntansi utama yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Yang pertama ada metode full costing dan yang kedua ada metode successful effort. Metode full costing sendiri merupakan metode di mana semua biaya eksplorasi, baik eksplorasi berhasil maupun eksplorasi gagal, menghasilkan cadangan minyak akan diakumulasikan sebagai kekayaan minyak dan dikapitalisasi. Sedangkan metode successful effort merupakan metode di mana biaya eksplorasi yang berhasil memperoleh cadangan minyak saja yang akan dikelompokkan dan dikapitalisasi. Sedangkan untuk biaya yang gagal akan dianggap sebagai beban. Jadi perbedaan utama dari successful effort method dan full costing method ini terletak pada apakah suatu biaya itu dikapitalisasi atau dibebankan pada saat terjadinya. Next. Next. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari successful effort method dan full costing method dalam jadi perbedaannya itu tuh terletak pada biaya GNG dan eksplorasi pengeboran cadangan, di mana untuk biaya GNG sendiri itu di successful effort diakui sebagai beban, sedangkan full costing diakui sebagai biaya. Begitu juga dengan biaya eksplorasi pengeboran cadangan, untuk di successful effort diakui sebagai beban, sedangkan di full costing itu diakui sebagai biaya. Untuk yang lainnya itu sama selebihnya. Bisa next. Nah, ini ada contoh perbedaan antara successful effort method dan full costing method dalam laporan keuangan, di mana di atas itu ada datanya, terus di bawah, di sebelah kanan itu ada laporan laba rugi, sedangkan yang di sebelah kiri ada laporan neraca. Bisa kita lihat bahwa untuk biaya GNG sendiri pada successful effort diakuinya tuh di laba rugi sebagai beban, begitupun juga dengan biaya eksplorasi pengeboran cadangan, berupa senilai 30.000 dan 1.200.000. Sedangkan kalau untuk
full costing diakuinya tuh di biaya, yaitu di laporan neraca. Next. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan metode akuntansi untuk industri minyak dan gas. Jadi FASB mengeluarkan SFAS 19 untuk mengatur tentang akuntansi dan pelaporan keuangan bagi perusahaan minyak dan gas bumi di Amerika Serikat. SFAS ini hanya mengakui SE konsep saja dan membatasi full costing konsep. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan protes dari perusahaan-perusahaan kecil dan baru yang merasa dirugikan dalam implementasi SFAS 19 ini. Tekanan ini akibatnya membuat SEC atau Stock Exchange Commission pada tahun 1978 menentang dan mengizinkan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi publik memilih menggunakan metode FC atau SE. Oleh karena hal tersebutlah, pada Februari 1979, pada akhirnya FASB ini mengeluarkan SFAS 25 yang pada intinya memperkenalkan penggunaan full costing konsep dalam akuntansi eksplorasi minyak dan gas bumi, di samping successful effort konsep. Meskipun FASB telah mengeluarkan SFAS 25 untuk memperbaiki SFAS 19, namun kontroversi tetap berlanjut dan SEC beranggapan bahwa baik FC konsep maupun SE konsep tetap tidak memberikan informasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan minyak dan gas bumi yang cukup. Dan untuk itu, SEC berpandangan perlu mengembangkan metode akuntansi yang sesuai dari sumber minyak yang berhasil. Dan selanjutnya, SEC memunculkan konsep RAA. Next. RRA sendiri adalah metode penilaian cadangan, di mana hal ini bermula pada saat SEC merasa bahwa konsep full costing maupun successful effort itu tidak dapat mencukupi informasi pengenalan posisi keuangan atau hasil operasi dari perusahaan minyak dan gas. Nah, dilema inilah yang membuat SEC pada akhirnya memperkenalkan RAA, di mana metode penilaian cadangan yang harus dimaksudkan dalam laporan keuangan utama. Tahun 1981, SEC memutuskan bahwa RRA bukanlah jawaban lagi dan meminta FASB untuk memberikan solusi untuk masalah minyak dan akuntansi gas dalam PSAK 69, pengungkapan migas kegiatan produksi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Oke, baik, terima kasih. Boleh ke sebelumnya. Lagi sebelumnya. Oke, di sini. SFAS 69 ini khusus untuk perusahaan publik yang dimana terdiri dari berbasis historis. Yang pertama itu informasi kuantitas cadangan itu harus terbukti. Kemudian yang kedua, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi minyak dan gas. Dan yang ketiga itu biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas akuisisi, eksplorasi dan pengembangan properti dan hasil operasi kegiatan produksi minyak dan gas bumi. Kemudian berbasis nilai. Yang pertama, ukuran standar dari arus kas bersih masa depan yang dapat didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan yang terbukti minyak dan gas. Kemudian yang kedua itu perubahan ukuran standar arus kas yang didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan terbukti minyak dan gas. Kemudian ada pula perusahaan publik dan non-publik ini diwajibkan untuk mengungkapkan dua item informasi. Yang pertama itu metode akuntansi yang digunakan dalam akuntansi untuk produksi minyak dan gas dan hasil kegiatan operasi produksi minyak dan gas bumi. Kemudian cara membuang biaya yang dikapitalisasi. Oke, boleh di next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan akuntansi successful effort. Di sini akuisisi. Di mana tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di mana metode ini bereksplorasi ini berhasil memperoleh cadangan minyak saja yang akan dikelompokkan ke dalam kekayaan minyak, sedangkan bereksplorasi yang tidak menghasilkan cadangan minyak itu akan dianggap sebagai beban. Oke, di sini akuisisi. Pertama, biaya perolehan bruto dikapitalisasi sebagai properti yang belum terbukti sampai cadangan terbukti ditemukan atau sampai properti tersebut ditinggalkan atau mengalami penurunan nilai. Kemudian jika cadangan terbukti ditemukan, properti tersebut direklasifikasi dari properti tidak terbukti menjadi properti terbukti. Kemudian eksplorasi. Yang pertama itu biaya non pengoboran dibebankan pada saat terjadinya. Yang kedua itu biaya pengoboran dikapitalisasi sementara sebagai sumur dalam proses sampai penentuan apakah cadangan ini terbukti telah ditemukan. Kemudian yang ketiga untuk sumur yang sudah terbukti, biaya pengeboran ini dialihkan ke
wells and related equipment and facilities dan dibebankan ke beban, khususnya biaya depresi, depresiasi, dan amortisasi karena produksi terjadi. Jika tidak, mereka tidak akan dibebankan. Oke, boleh di next. Oke, contoh soal yang pertama di sini pada tanggal 1 Januari Lucky Company ini menghabiskan $200.000 untuk aktivitas GNG untuk menemukan dan mengeksplorasi potensi minyak. Oke, ini adalah kegiatan eksplorasi yang tidak dapat secara langsung menemukan minyak atau gas sehingga tidak dapat dikatakan berhasil hanya dengan mengobat sumur minyak atau gas benar-benar dapat ditemukan. Maka jurnalnya, jadi ini kan non-drilling, walaupun dia ini successful effort, tapi dia ini non-drilling, maka dia akan menjadi expense. Maka jurnalnya GNG expense pada K sebesar 200.000. Kemudian yang kedua, itu pada tanggal 15 Januari, Lucky Company ini memperoleh sewa 100 ekor dengan membayar 20 per ekernya. Jadi jurnalnya unproved property pada K sebesar 2.000. Oke, boleh di next. Oke, yang ketiga di sini transaksinya pada tanggal 20 Februari, Lucky Company ini mengebor sumur eksplorasi kering dengan biaya sebesar $300.000. Biaya eksplorasi ini tidak berhasil atau tidak produktif. Dengan melakukan pengoboran eksploratori ini, karena dia dry hole, maka dia di sini menjadi expense. Maka jurnalnya dry hole expense pada K sebesar 300.000. Dan transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 29 Maret, Lucky Company ini mengebor sumur eksplorasi yang berhasil dengan biaya 325. Karena dia ini berhasil dan dia ini ada cadangan, maka dia itu termasuk menjadi aset sehingga jurnalnya wells and related equipment and facilities pada K sebesar 325. Nah, karena dia ini unproved property, karena dia ini kan berhasil ya menghasilkan suatu cadangan, maka dia ini masuk ke proved property, maka unproved property tadi dikreditkan sehingga jurnalnya proved property pada unproved property sebesar 2.000. Oke, boleh di next. Oke, boleh di next slide ke selanjutnya. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini kayaknya sinyal saya gangguan. Oke, pada tanggal 10 April, Lucky Company ini menghabiskan $80.000 untuk fasilitas produksi seperti jalur aliran. Nah, biaya ini dikeluarkan untuk mempersiapkan cadangan terbukti untuk produksi dan oleh karena itu merupakan biaya pengembangan. Nah, maka jurnalnya ini wells and related equipment and facilities pada K sebesar 80.000. Kemudian transaksi selanjutnya itu pada tanggal 3 Juni, Lucky Company ini mengeluarkan biaya produksi sebesar $40.000 sehingga jurnalnya production expense pada K sebesar $40.000. Oke, boleh di next selanjutnya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai tadi kan sudah successful effort, sekarang full costing, yang dimana metode ini semua biaya eksplorasi, baik eksplorasi berhasil maupun yang gagal itu akan diakumulasikan sebagai kekayaan minyak atau dikapitalisasi. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan mutlak ini diperlukan untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Kemudian keseluruhan usaha dan biaya yang dikeluarkan itu dianggap sebagai biaya cadangan minyak dan gas bumi yang ditemukan. Kemudian aset terpenting dalam perusahaan ini adalah cadangan minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam tanah, bukan di dalam sumur bor. Oke, boleh di next. Oke, pada tanggal 1 Januari, Lucky Company ini menghabiskan $200.000 untuk aktivitas GNG untuk menemukan dan mengeksplorasi potensi minyak sehingga jurnalnya GNG cost pada kas. Kemudian pada tanggal 15 Januari, Lucky Company ini memperoleh sewa 100 ekor dengan membayar 20 per ekernya. Nah, dia itu masuk ke unproved property sehingga jurnalnya unproved property pada kas sebesar 2.000. Oke, boleh di next. Oke, pada tanggal 20 Februari, Lucky Company ini mengobat sumur eksplorasi kering dengan biaya $300.000. Exploratory ini dry hole dia catat sebagai aset, maka jurnalnya exploratory dry hole pada kas sebesar $300.000. Kemudian pada tanggal
29 Maret, Lucky Company ini mengoper sumur eksplorasi yang berhasil dengan biaya 325. Nah, karena dia ini drilling dan ada cadangannya ya, maka dia menjadi aset sehingga jurnalnya Wells and Related Equipment and Facilities pada kas sebesar 325. Dan dia ini unproved property ya, karena dia menghasilkan dan dia itu menghasilkan cadangan sehingga dia masuk ke proved property. Jadi jurnalnya proved property pada unproved property sebesar 2000. Oke, boleh di next. Oke, pada tanggal 10 April, Lucky Company ini menghabiskan $80.000 untuk fasilitas produksi seperti jalur aliran. Nah, jurnalnya di sini Wells and Related Equipment and Facilities pada kas sebesar 80.000. Kemudian pada tanggal 3 Juni, Lucky Company ini mengeluarkan biaya produksi sebesar $40.000. Nah, biaya produksi ini tidak dikapitalisasi ya, maka jurnalnya Production Expense pada kas. Oke, itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.